para kaum dingdonger. Gimana, sehat kan? Atau tidak sehat karena sakit hati ditinggal pacar? Iya, sabar cuy, ini ujian. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Jepang yang terinspirasi dari kisah nyata, berjudul Mother, tahun 2020. Selain ada adegan pengencerotannya, film ini juga akan membuat kalian merasa emosi atau kehel pada sosok si ibu yang ada di film ini. Kalian bisa lihat sendirilah nanti. Oke, tanpa berleha-leho, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan seorang anak yang sedang berjalan sendiri. Tidak lama datang seorang wanita menaiki sepeda. Wanita ini adalah ibunya yang bernama Akiko dan anaknya bernama Suhei. Tiba-tiba si ibu langsung menjilat luka pada kaki anaknya dengan penuh senyuman. Mereka berdua lalu pergi ke rumah ibunya Akiko. Setelah sampai rumah, bisa terlihat kalau mereka tidak suka dengan kedatangan Akiko. Ditambah lagi, Akiko ingin meminjam uang kepada mereka. Tapi karena sifat Akiko yang buruk, mereka tidak mau memberikan uang padanya. Karena tidak mendapatkan uang, Akiko lalu pergi ke tempat judi dengan sisa uangnya. Dia lalu menghampiri seorang lelaki yang sedang menari. Pria ini bernama Ryu. Singkat cerita, Akiko lalu mengajak Ryu pergi ke rumahnya. Saat di rumah, Ryu bilang bahwa dirinya akan pergi keluar kota, dan Akiko ingin ikut bersamanya. Akiko lalu menyuruh anaknya untuk membuatkan mie. Tapi karena tidak ada gas, Akiko lalu menyuruh anaknya untuk beli mie yang sudah jadi. Saat Suhei tiba di rumah dengan membawa mie, Akiko malah asik melakukan pengencerotan dengan si Ryu. Besok paginya, Akiko lalu menemui seorang lelaki bernama Fujita. Dia adalah seorang pejabat di kota ini yang suka pada Akiko. Bisa terlihat pada saat Akiko masuk ke mobilnya, dia langsung nyosor minta dicipok. Tapi Akiko tetap cuek santuy. Di sini Akiko bilang bahwa dia ingin menitipkan Suhei pada Fujita, karena Akiko akan pergi selama 6 hari. Singkat cerita, Suhei tinggal sendiri di rumahnya. Lalu Fujita datang membawa makanan. Di sini Fujita minta maaf pada Suhei karena tidak bisa membawanya tinggal bersama. Berhubung gas LPG 3 kg sudah habis, Suhei dengan lahapnya memakan mie itu tanpa dimasak dulu. Tapi tiba-tiba, Akiko menelepon Suhei dan bilang untuk mengirimkan uang. Akiko bilang, kalau tidak ada uang aku tidak bisa pulang. Tapi faktanya, Akiko sedang asik minum-minum bersama pria. Suhei pun langsung pergi ke ATM. Dan saat Suhei sedang asik bermain game di rumah, tiba-tiba token listriknya habis. 6 hari kemudian, Akiko dan Ryu sudah pulang dari liburannya. Di sini Suhei bilang pada ibunya bahwa Fujita tidak mau membawa Suhei ke rumahnya, karena Suhei bukan anaknya. Hal itu membuat Akiko marah. Dan besok harinya, Akiko dan juga Ryu bertemu dengan Fujita. Di sini Akiko memeras Fujita dengan menuduhnya telah melecehkan Suhei. Akiko lalu meminta sejumlah uang pada Fujita. Fujita lalu akan mengambil uangnya, tapi karena takut kabur, Ryu menyusulnya. Entah disengaja atau tidak, Ryu malah menusuk Fujita. Karena takut ditangkap polisi, Akiko dan Ryu langsung kabur untuk pergi keluar kota. Singkat cerita, 10 hari kemudian,
Mereka menginap di sebuah hotel yang mewah. Dan pada malam harinya, mereka tidur bertiga. Tapi tidak lama, Suhei keluar kamar. Karena Akiko dan Ryu akan melakukan pengencerotan. Dan mereka pun langsung gaspol. Besok paginya, ketika Akiko akan pergi keluar, lagi-lagi dia menggoda seorang pria pegawai hotel, sekaligus anak dari pemilik hotel ini. Pria ini bernama Akagawa. Akiko bilang pada Akagawa bahwa dirinya boleh mengintip atau masuk ke kamarnya kapanpun. Singkat cerita, Suhei pergi ke rumah bibinya. Di sini Suhei bilang bahwa dirinya disuruh oleh ibunya untuk meminjam uang. Tapi bibinya malah bilang kalau hutang ibumu sudah terlalu banyak. Suhei pun lalu pergi menemui ibunya dengan tangan kosong. Tapi tiba-tiba, bibinya datang dan langsung menggaplok Akiko. Lalu melemparkan uang pada Akiko sambil berkata, "Jangan pernah lagi datang ke rumahku." Singkat cerita, ketika di hotel, Suhei diberikan beberapa buku oleh Akagawa. Di sisi lain, Akiko dan Ryu sedang bertengkar. Ternyata, Akiko ini sedang hamil, tapi Ryu tidak mau bayi itu lahir. Tiba-tiba, Suhei datang dan langsung menggigitnya. Ryu pun memutuskan untuk pergi dari hotel ini. Di saat hati Akiko sedang galau merana, disitulah Akagawa mulai beraksi. Akiko lalu menyuruh Suhei untuk beli amer, atau tuak atau ciu, naon lah pokoknya. Dan tidak lama, mereka langsung melakukan pengencerotan. Scene berganti ke 5 tahun kemudian. Suhei yang sudah tumbuh remaja sekarang punya adik perempuan. Sekarang mereka tidak punya tempat tinggal dan harus tidur di jalanan. Lalu datang seorang wanita. Dia lalu membawa Akiko dan kedua anaknya dan memberikan tempat tinggal di tempat sosial. Wanita ini bernama Masako Misume. Masako Misume. Singkat cerita, Akiko akan pergi untuk mencari pekerjaan dan menyuruh Suhei untuk menjaga adiknya. Tidak lama Akiko pergi, Misume lalu datang sambil membawa buku untuk Suhei dan adiknya. Tiba-tiba, Akiko sudah kembali pulang dan langsung marah kepada Misume karena menuduhnya telah memberikan pengaruh buruk pada kedua anaknya. Kampret ini emak gak tahu balas budi. Udah ditolong malah ngebacot. Scene berganti ke 6 bulan kemudian. Sekarang Suhei sudah bekerja dengan baik. Tapi tidak lama, pada malam harinya Suhei ketahuan mencuri laptop milik bosnya. Suhei lalu dibawa kepada ibunya. Di sini Akiko bilang bahwa dirinya yang telah menyuruh Suhei untuk mencuri, karena Akiko sedang sakit. Setelah kejadian itu, bosnya ini merasa kasihan kepada Akiko dan menyuruh Akiko untuk bekerja di tempatnya. Singkat cerita, Akiko sudah bekerja. Dan seperti biasa, saat sedang bekerja, Akiko malah menggoda bosnya ini. Dan pada akhirnya, mereka pun langsung melakukan pengencerotan. Setelah pengencerotan yang cukup panjang, Akiko lalu menyuruh Suhei untuk mencuri uang di brankas milik bosnya. Karena Akiko tahu nomor kuncinya. Singkat cerita, setelah mencuri uang itu, mereka bertiga lalu kabur dan hidup di jalanan lagi seperti dulu. Aduh, orang mah heran kan cara berpikir si emak ieu kumaha sih anjir. Akiko lalu pergi ke rumah ibunya. Bukan untuk minta uang atau tinggal ataupun minta maaf, tapi Akiko justru malah menyuruh Suhei untuk membunuh nenek dan kakeknya sendiri. Jadah, sumpah aing mah nafsu ka ieu jelema euy. Mun aya aku aing di pokona mah gitulah.
Karena Suhei ini sangat sayang pada ibunya, dia pun mau melakukannya. Neneknya lalu menyuruh Suhei untuk masuk. Di sini mereka berdua sedikit lupa kepada Suhei, karena dia sudah remaja. Saat neneknya pergi ke dapur, Suhei lalu mengikutinya. Si kakek yang mendengar teriakan si nenek langsung melihat. Dan mereka berdua pun sekarang sudah punya gelar, yaitu ALM. Suhei lalu pergi dengan baju yang dipenuhi oleh darah. Lalu, memberikan sejumlah uang pada ibunya. Ibu macam apa ini Sobat Lur? 5 bulan kemudian, sekarang Akiko dan Suhei harus menginap di penjara. Karena Akiko dihukum selama 2 tahun 6 bulan. Dan masa penangguhan 3 tahun. Sedangkan Suhei dihukum selama 12 tahun penjara. Mereka berdua tidak melakukan banding. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini, kita sebagai manusia harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Dan memang benar, surga itu ada di telapak kaki ibu, dan kita harus patuh kepada seorang ibu. Tapi ya, kalau ibunya kayak gini yang sangat-sangat tidak waras, bukan surga yang didapat, tapi justru neraka, anjir. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subrek. Terima kasih, wassalam, ciao.